Halo, salam inklusi. Selamat datang teman-teman semua di diskusi perdana, di Lunch Talk perdana dari teman-teman Gerakan Literasi Inklusi yang bertajuk hari ini Gibahin Transportasi Aksesibel. Perkenalkan, saya Richard Kennedy. Teman-teman bisa memanggil saya Richard. Saya adalah seorang disabilitas sensorik netra total dan hari ini saya menggunakan kacamata transparan, rambut saya berwarna hitam, kulit saya kuning-kuning kecoklatan gitu lah ya. Dan perawakan saya cabi. Cabi pakai banget lagi. Oke, terima kasih teman-teman sebelumnya karena teman-teman sudah menyempatkan diri untuk hadir di Lunch Talk perdana kali ini. Dan ini adalah salah satu inisiasi. em, Acara ini diinisiasi oleh teman-teman alumni Australia dengan disabilitas. Jadi para alumni disabilitas yang telah lulus dari Australia, kami berkumpul bersama menginisiasi sebuah gerakan yang kita sebut sebagai gerakan literasi inklusi. Tujuannya adalah untuk membagikan pengetahuan, untuk membagikan pandangan terkait inklusi disabilitas dari perspektif orang-orang yang hidup atau memiliki pengalaman hidup sebagai disabilitas. Jadi, kita akarnya adalah lived experience atau pengalaman hidup yang otentik, dan kita akan sama-sama menggelitik lebih dan lebih lagi terkait gimana sih penerapan prinsip inklusi di komunitas atau di masyarakat kita. Jadi senang sekali karena ini kegiatan perdana kita dan kami juga harap teman-teman bisa bergabung bersama kita nantinya untuk menjadi sebuah komunitas yang lebih dan lebih besar lagi untuk menyebarkan prinsip-prinsip inklusivitas di komunitas teman-teman masing-masing, di tempat kerja teman-teman masing-masing, dan di juga dan juga dalam setiap karya ataupun proyek-proyek yang teman-teman sedang tangani di saat-saat ini. Nah, seneng banget. Kita akan segera mulai, teman-teman. Jadi hari ini kita akan ngegibah ceritanya tentang transportasi aksesibel. Em, Topik ini kita pilih karena sebenarnya kita tergelitik, teman-teman, dengan salah seorang pengalaman dari salah seorang teman kita yang dia adalah pengguna kursi roda dan dia saat ini itu bekerja di institusi pemerintahan yang menangani transportasi. Jadi teman kita ini pengguna transportasi publik yang sangat aktif. Sekalipun dia bekerja di institusi pemerintahan yang membidangi transportasi, tapi ternyata dia sendiri juga masih mengalami pembedaan atau diskriminasi ketika dia menggunakan transportasi publik. Dia pernah dibentak-bentak oleh driver atau supir bis atau angkutan umum. Dia juga pernah nih dibilang sama penumpang lainnya, "Idih, naik kursi roda, ngapain sih pergi-pergi?" Nah, hal-hal seperti ini aku yakin saya yakin teman-teman disabilitas lain juga pasti juga pernah atau setidaknya pernah mengalami atau setidaknya mendengar dari teman-teman yang lainnya. Dan hal inilah yang menggelitik kami dan kami ingin mengadakan sebuah diskusi yang tajuknya adalah gibahin transportasi aksesibel. Nah, kita sudah kedatangan dua orang pembicara yang cool banget di siang hari ini. Yang pertama ada Pak Suryandaru. Eh, Hai, Halo Pak Daru, apa kabar? halo Richard, halo semuanya. Nah, aku perkenalin dulu nih, Pandaru adalah alumni dari Flinders University di South Australia. Pandaru juga adalah seorang disabilitas sensorik netra dan Pandaru juga aktif sebagai anggota atau members di dalam advokasi di Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia di Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang kedua, kita punya Mas Yoga. Halo Mas Yoga, Halo Mas Richard. apa kabar Mas? Alhamdulillah, terima kasih. Wih, mantap. Mas Yoga ini teman-teman adalah alumni dari the University of Queensland di Queensland tentunya. Dan
Mas Yoga ini merupakan anggota tim inklusi serta analis kebijakan Pratama di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jadi, we are very grateful to have Mas Yoga dan Pak Suryandaru siang hari ini. Oke, kita langsung saja mulai. Pak Daru, Ya, tadi di background yang saya sampaikan di awal, kita sama-sama tahu ya, teman kita mengalami diskriminasi yang sedemikian rupa. Padahal teman kita pengguna kursi roda itu juga adalah staff atau setidaknya orang yang punya tempat di sebuah institusi negara yang mengurusi transportasi. Tapi ternyata dia juga mengalami diskriminasi. Nah, kalau dari Pak Daru sendiri, kebetulan Pak Daru kan melakukan penelitian terkait pengalaman teman-teman disabilitas netra dalam menggunakan public transport. Boleh diceritain sedikit nggak Pak Daru tentang penelitian Pak Daru dan apa hasilnya dan bagaimana sebenarnya pengalaman teman-teman disabilitas netra ini dalam mengakses atau menggunakan public transport? oke, terima kasih Richard ya teman-teman semuanya untuk pengetahuan. Jadi ini hasil penelitian menitesis saya ketika di Flinders University tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat aksesibilitas penyandang disabilitas sensorik netra ketika menggunakan public transport di Kota Semarang. Jadi ini fokusnya public transport di Kota Semarang dan pengguna dari disabilitas netra. Jadi pada umumnya mereka menggunakan angkutan umum yang berbasis online dan juga yang offline. Yang online ini kayak Grab, Gojek dan Maxim. Mereka juga ada kendala kayak terutama di bidang ini aksesibilitas aplikasinya dengan handphone mereka yang tidak ramah dengan pembaca layar. Juga sering mapnya menyasarkan, jadi drivernya sulit untuk menjemput atau mengantar ke tempat tujuan yang dimaksud. Untuk Trans Semarang, di Semarang ada Trans Semarang dan Trans Jateng, itu banyak faktor, banyak sekali. Jadi jarak dengan rumah yang tidak aksesibel, naik ke shelternya juga tidak aksesibel, shelternya juga licin, dari shelter ke bis juga bagaikan harus melompat jurang antara jarak yang jauh dan juga tidak satu level, juga kursi prioritas yang entah sulit dicari, itu juga sulit bagi mereka dan juga etika dari staf di trans yang melayani mereka, baik itu ada yang pelecehan maupun tidak tahu cara menghandle disabilitas netra. Singkatnya begitu, Richard. Wih, menarik sekali tuh Pandaro. Iya, Jadi masalahnya tuh terentang dari sisi infrastruktur sampai ke etika. etika, attitude dari si pemberi layanan atau orang-orang yang mendukung layanan tersebut. Nah, Betul Pandaru, sekali. tadi juga Mhm. disebutkan bahwa em, ya ada sisi bahayanya juga karena tadi diibaratkan seperti melompat jurang gitu ya. Iya, Bahkan juga ada kasus-kasus pelecehan seperti itu. Nah, iya. apakah dengan demikian itu mengurangi antusiasme atau ketergantungan teman-teman disabilitas netra terhadap public transport? Tidak, karena mereka tidak bisa mengemudi sendiri ya, Cap. Karena disabilitas Mhm. netra tidak bisa mengemudi sendiri, mereka sangat bergantung pada public transport ini. Jadi, dalam tanda kutip, hidup mati mereka bergantung dari public transport ini. Oke, jadi public transport ini kita ketahui memang sangat kritikal ya Pandaro ya Betul sekali. dalam kehidupan teman-teman disabilitas netra. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang banyak ya kebijakan-kebijakan yang ngomong tentang oh harus membudayakan mulai menggunakan public transport, tapi ternyata kalau kita amati ya dari teman-teman kita, teman-teman komunitas disabilitas sendiri tuh public transport udah jadi keseharian ya Pak Daru ya. Ya, itu bagian hidup dari mereka. Oke, nah Mas Yoga tadi juga sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Daru bahwa ini masalah terentang dari em, infrastruktur sampai attitude dari pemberi layanan. Mas Yoga sendiri kan sekarang adalah anggota dari tim inklusi di Kementerian Perhubungan. Nah, boleh Oke. nggak Mas Yoga untuk menceritakan sedikit sebenarnya tim inklusi itu apa, kegiatannya apa, tujuannya apa, dan apakah memang tim inklusi juga menemukan masalah-masalah yang serupa di lapangan yang dialami oleh disabilitas ketika mengakses public transport?
Ya, baik Mas Richard. Jadi emang sebagai perkenalan dulu, saya pertama kali direkrut di Kementerian Perhubungan itu tahun 2019. Dan Mhm. itu langsung kita diajak ikut audit-audit fasilitas-fasilitas prasarana gitu ya. Yuk. Sarana prasarana. Dan itu memang temuannya sudah sudah kami buat laporannya dan sudah diminta tindak lanjutnya. Cuman kendalanya adalah anggaran. Terus biasanya kalau misalnya sudah jadi dan sudah sudah selesai dibuat gitu, untuk ada perbaikan itu lama gitu. Jadi menunggu anggaran tahun depan atau menunggu ada permajaan atau menunggu ada apa namanya pembangunan baru gitu misalnya. Nah itu kendalanya. Jadi dan kami juga ngelihat prasarana di kita kan masih kebanyakan masih heritage ya, masih tahun 80-an, tahun 90-an gitu ya. Jadi emang situasinya waktu itu belum memikirkan aksesibilitas gitu waktu itu. Cuma karena banyak yang apa namanya, setiap kali audit, setiap kali ketemu dan setiap kali tindak lanjutnya lama, jadi solusinya sebenarnya seperti yang disampaikan di banyak apa namanya diskusi ada pelibatan ya. Cuman pelibatannya di mana gitu. Jadi dari kami baru dibentuk tahun 2023 tim inklusi Kementerian Disabilitas Kementerian Perhubungan. Tahun 2023 itu kami diberikan tugas untuk memberi masukan, untuk ikut serta dalam perencanaan. Dan di perencanaan itu keuntungannya adalah sedari awal sebelum sebuah fasilitas itu dibuat, kita sudah bisa ikut memberi masukan tentang aksesibilitas gitu. Jadi kenapa? Oh, ada nyala video kan apa namanya? Apa? Aku udah nyala video. Jadi misalnya kenapa eh, aksesibel itu nggak cuma ada RAM, tapi RAM-nya itu harus sudutnya 5 derajat atau 6 derajat. Kenapa toilet itu tidak sekedar aksesibel di pintu, ada tulisan di pintunya, tapi juga lebarnya dan ada handlebarnya di sisi klosetnya misalnya gitu. Dan ada tombol darurat untuk teman yang mengalami kesulitan. Dan seberapa tinggi loket, seberapa tinggi tombol lift, bagaimana pengaturan guiding block. Nah itu kita masukkan di perencanaan dan itu yang baru dikerjakan tim Kusi tahun 2023 sampai sekarang gitu. Tapi selain itu memang ada banyak hal lain sih. Nanti kita bahas di berikutnya ya. Oh iya tentang attitude di Kementerian Perhubungan tempat saya itu sejak tahun 2019 di PPTB Pusat Pengelolaan Ya. Transportasi Berkelanjutan itu sudah mengadakan pelatihan-pelatihan. Hmm. Tapi attitude yang tadi eh, Mas Richard sampaikan di awal itu Mhm. attitude driver atau attitude tugas di garis depan pelayanan itu memang belum sepenuhnya mengerti atau memiliki respon yang baik gitu terhadap disabilitas. Karena kebanyakan tidak tahu cara membantu atau eh, tidak tahu kalau teman tersebut membutuhkan bantuan gitu. Nah, Oke. itu yang berusaha diperbaiki lewat pelatihan itu. Gitu. Saya tergelitik nih Mas Yoga malah ketika kita bicara tentang tim inklusi yang lahir di tahun 2023, berarti Ya, kan tim ini kan tergolong baru ya Mas ya. Sedangkan public transport yang sudah ada, terutama tim inklusi ini juga bekerjanya di Jakarta gitu ya. ya, Itu kan sudah dibangun cukup lama. Em, dan saya kira memang kalau bangunan-bangunan lama seperti yang tadi Mas Yoga sampaikan, bangunan-bangunan heritage itu agak susah terkait ya, aksesibilitasnya. Tadi Mas Yoga juga sudah menerangkan tentang solusi, tentang bagaimana pelibatan dalam perencanaan, proyeksi ke depan. Nah, tapi Mas Yoga, saya ingin sedikit kembali nih, step back satu langkah terkait persoalan-persoalan yang tadi ditemukan dalam penelitiannya Pak Daru dan juga dialami oleh ya, teman-teman kita di komunitas terkait menggunakan public transport itu, masalah-masalah ketika menggunakan public transport. Apakah kemudian tim inklusi juga melakukan monitoring atau melakukan pengawasan
atau bahkan menerima pengaduan-pengaduan terkait masalah-masalah semacam ini, Mas. Karena masalahnya itu dari tadi yang disampaikan Pak Andaru itu cukup pelik ya menurut saya, karena ada yang bahkan sampai membahayakan. Saya yakin juga teman-teman disabilitas nih banyak kalau cerita-cerita tentang kejeblos gitu ya, antara gap antara em, peron dengan kereta gitu, atau peron atau halte dengan bus gitu. Dan juga bahkan ada sampai pelecehan tuh, Mas. Ini apakah kemudian tim inklusi juga menemukan masalah yang serupa, Mas? Ya, jadi sebenarnya transportasi inklusif itu sebenarnya kan sebuah pekerjaan besar ya. Transportasi Ya. inklusif itu juga sebenarnya masih ada kekurangannya ya. Maksudnya di mindset yang ada sekarang itu baru pada simpul-simpulnya gitu. Jadi baru stasiunnya dibuat inklusif, dibuat aksesibel, tapi bagaimana penyandang disabilitas mencapai ke stasiun itu belum aksesibel gitu. Misalnya belum belum ada angkot yang bisa membawa teman kursi roda misalnya gitu ya. Ya. Tapi di sisi lain pekerjaan besar ini banyak orang, banyak stakeholdernya, banyak pihak yang berkepentingan untuk segera menjadikan ini accessible atau inklusif. Jadi sebenarnya di pemerintah sendiri itu sepanjang pengetahuan saya itu ada namanya rencana induk penyandang disabilitas, terus ada Mhm. rencana aksi nasional yang penyandang disabilitas, terus ada rencana aksi daerah penyandang disabilitas di daerah gitu. Jadi masing-masing sudah bagi-bagi tugas. Misalnya di Kementerian Perhubungan ya bertanggung jawab atas sarana-prasarana, kelengkapannya atau aturannya, regulasinya. Di Kementerian eh, Pendayagunaan Aparatur Negara atau PAN-RB misalnya, dia Mhm. melaksanakan evaluasi penilaian pelayanan prima, di mana salah satu aspek yang dinilai adalah sarana prasarananya. Oke, berarti ini Dan di udah situ juga gawe ada gawe lintas sektoral lah ya, ya Mas ya ada ceritanya. ada konsultasi dan pengaduan. Dan Mhm. pelayanan publik harus ada itu gitu. Jadi ada sarana prasarana yang ramah disabilitas, ada konsultasi dan pengaduan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman disabilitas yang mengalami masalah atau mengalami kecelakaan atau apa gitu bisa mengadu dan pengaduannya dicatat dan harus ada tindak lanjutnya gitu. Karena di situ dipantau oleh eh, kementerian terkait dan itu mengikuti ketentuannya dari PAN-RB gitu. Di situ juga ada pelaksanaan survei kepuasan Mhm. masyarakat gitu. Jadi Ya. masyarakat pengguna bisa ngasih eh, apa namanya masukan lewat survei itu gitu. Dan Jadi sudah ada betul Mas hasil surveinya Mas sekarang. ada setiap. Jadi ini Aha. suatu Gimana tuh hasil proses yang survei yang terakhir ongoing ya, Mas? ada ongoing. Jadi dari sekian unit pelayanan publik di Kementerian Perhubungan misalnya itu belum semuanya ada lengkap seperti yang Mhm. diharapkan gitu. Tapi makin 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 ke sini makin banyak gitu. Makin ke sini makin teredukasi petugasnya penggunanya gitu bahwa ada fasilitas tersebut gitu. Oke, Gitu. oke, that's great. Um, ya, jadi memang ada proses yang namanya konsultasi, juga ada namanya Ya, em, tata cara pengaduan gitu ya Mas ya Yoga ya. betul, betul. Nah, teman-teman sambil teman-teman juga makan nih, aku mau balik lagi nih ke Pandaru sebenarnya. Yep. Pandaru, Hmm. kalau dari masalah-masalah yang tadi Pandaru paparkan juga, kemudian Mas Yoga sudah memaparkan juga terkait proyeksi ke depannya, publik transportasi itu akan seperti apa. Dan tadi dikatakan ada pelibatan, ada konsultasi, ada pengaduan. Menurut Pandaru gimana nih solusi yang ada atau yang sedang ditawarkan? Apa Pandaru ada poin-poin khusus atau catatan-catatan tertentu nih terkait em, bagaimana proyeksi transportasi yang aksesibel ke depannya? Oke, yang pertama dari teman-teman yang kemarin saya wawancarai, eh, mereka semuanya ini dari 11 responden yaitu tidak tahu yang namanya ada ini apa bagian pengaduan dari Mas Yoga ini, bagian inklusi ini. Itu satu yang poin pertama. Yang bagian kedua ada perbaikan, alhamdulillah ada perbaikan. Jadi kayak ini warna shelter trans itu kan merah. Merah itu bagi yang low vision masih terdeteksi. Jadi mereka apa terlihat ada oh shelternya di sebelah sana itu.
Tapi yang totally blind ya sama saja belum belum ada ininya lah, belum ada solusinya. Terus adanya handrail waktu naik di ini apa rem untuk naik dan turunnya. Beberapa itu ada handrailnya, itu sangat membantu teman-teman. Jadi faktor keamanan juga untuk naik dan turun itu ada yang dipegang itu. Terus juga yang di Trans Semarang itu atau BRT itu ada ini pembayaran selain pakai cash juga ada kartu. Jadi dengan kartu itu mereka tidak bingung untuk mengambil uang, tinggal apa mengulurkan kartu ke petugasnya dan di kartu itu di tap. Mhm. Selain itu juga karena di Semarang itu untuk disabilitas itu ada diskon. Jadi yang lain bayar 4.000, yang di Semarang bayar 1.000, mereka agak ya malulah kok bayarnya murah sekali gitu. Jadi mereka dengan kartu ini secara dignity mereka merasa equal, merasa setara dengan Aha. yang lainnya itu. Jadi mereka merasa equal bahwa kita sama loh, kita bayar loh gitu loh. Dengan kartu itu kan gengsinya ada, pakai kartu Oke. gitu lah itu. Dan Jadi, kartu ini ada braille-nya. mhm. Jadi untuk yang blind, yang totally blind itu yang buta total tahu ini bedanya yang kartu ATM, yang kartu Trans Semarang itu mereka tahu. Itu perubahan yang ada. Jadi ada gengsi-gengsinya juga nih ya Pak Oh ya. iya, kita kan ya kita perlu anu lah dignity ya, apa Bukan. penghargaan terhadap diri gitulah. Terus juga ada audionya, Cat. Ada audionya sekarang Oh. di dalam trans itu ada audionya. Jadi sekarang kita akan menuju ke shelter apa? Cuma Hmm. sayangnya tidak semua trans apa tidak semua line ada audionya. Satu. Kedua, audio ini tidak tidak real time. Jadi gini, kalau kita pergi dari A ke B ke C ke D itu kan pada saat di A apa audionya bilang kita akan menuju ke B, shelter B. Yap. Tapi pada saat kita balik dari D ke C ke B ke A, itu audionya dari D itu tetap ngomong kita akan menuju ke B, padahal kan kita menuju ke C. Nah, C Mhm. ke B, dia bilang kita akan menuju C, padahal C sudah dilewati. Pada saat di B akan menuju ke A, dia bilang kita akan menuju ke D. Jadi audionya itu kayak rekaman aja. Nah, rekaman mati Oke. tidak real. Oke. Jadi malah malah Oke. menyesatkan itu. Itu cat. Oke. Iya, 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 iya. Jadi memang em, masih ada ternyata ya, meskipun udah diterapin teknologi gitu, tapi Iya, masih ada teknologinya tidak tepat. mismatch-nya lah ya. Oke. Nah, sambil makan ya teman-teman. Tadi aku juga sambil makan juga. Kalau Jadi saya monggo. sambil minum kopi. Mantap. Mas Yoga lagi makan apa nih? Saya Atau tadi lagi minum? sempat nyemil buah-buahan aja tadi. Wih, hidup sehat ya. Kalau saya mah mendoan nih. Udah mencabi makanannya gorengan ya kawan-kawan. Oke, Mas Yoga, tadi disampaikan juga oleh Pak Daru gitu ya, bahwa nggak semua ternyata sudah tahu tentang ada mekanisme atau tata cara pengaduan ini. Kemudian mungkin juga tidak semua tahu terkait ada keberadaan tim inklusi ini. Nah, boleh sedikit bercerita nggak, Mas? Sebenarnya upaya apa sih yang sudah atau pernah dilakukan atau akan dilakukan oleh tim inklusi untuk memperkenalkan dirinya ke daerah-daerah sehingga teman-teman juga tahu nih kalau mereka ada masalah terkait public transport, mereka bisa ngadu kemana dan mereka bisa mendapatkan bantuan advokasi dari mana. Siap. Ya, jadi sebenarnya kayak podcast seperti yang kita lakukan ini, sebenarnya Mhm, pengen sekali dilakukan juga oleh tim inklusi. Jadi sebagai sarana edukasi atau pemberian informasi yang benar gitu. Dan di situ kesempatannya sebenarnya. Tapi di sisi lain emang yang seperti tadi dibilang banyak pihak yang berkepentingan transportasi yang aksesibel dan baik gitu. Jadi selain di Kemenpan RB ada di Ombudsman, Ombudsman itu juga ada layanan pengaduannya gitu. Dan itu dia biasanya lebih ditakutin daripada ininya, daripada internalnya Kemenhub gitu, karena mhm. sampai ke presiden kalau mengadu ke sana. Oh, Terus kalau superior misalnya, ya. ya seharusnya saya jadi kepikiran seharusnya di antara pengumuman di apa stasiun atau terminal atau bandara itu harusnya mencantumkan
atau memberitahukan nomor pengaduan atau WA nomor WA pengaduan gitu harusnya ya. Saya jadi Hmm, pikiran juga sih. Jadi seperti kewajiban untuk memberitahukan itu gitu. Wah, mantap penelitian juga saya tuh bisa kalau diajukan tuh Mas Yoga. Jadi kalau di Instagram ada Kemenhub 151 itu juga bisa juga di ah, ini aja di mention aja gitu. oke. Jadi kayak ada lapor tim inklusi gitu ya, kayak Nah, program kerja yang lain-lain gitu ya, iya, ada lapor. nanti kita bikin itunya apa Wih, sosmed. mantap, 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 mantap. Pandaru, Siap. gimana nih terkait tadi paparannya Mas Yoga akan ada upaya untuk mensosialisasikan, kemudian akan ada upaya untuk terlibat juga tim inklusi dalam pembangunan. Kira-kira harapan Pak Daru sebagai pengguna juga lah ya, pengguna public Mm-mm. transport ini seperti apa, Pak? Yang pertama karena tiap disabilitas kan punya keunikan sendiri ya, Cat ya. Jadi Yuk. itu saya mohon apa tim inklusi ini juga melibatkan tiap-tiap disabilitas jenis dan ragam Step. disabilitas. Itu pasti itu karena kami yang disabilitas netra ini walaupun sudah seakses apapun tapi tetap aja ada guiding line ya, ada guiding block ya, ya. Walaupun itu sudah aksesibel sekali, tapi kami carinya guiding line aja bingung kemana carinya gitu loh. Ya betul betul. Itu 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 ya, fakta. Terus ada ini audio, tapi sopirnya nyetel radionya juga kenceng. Itu juga. itu itu tapi balik lagi nih terkait guiding block tuh ada juga loh guiding block yang eh kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya Pandaru Mas Yoga ya, Ya, yang sampai teman-teman ada zigzag. yang sampai nyebur, ada yang zigzag itu kan. Ya, itu. Terus ada RAM, ya, tapi RAM-nya licin. Itu kan ya ada yang apa disabilitas netra yang sampai jatuh juga itu jadi kada kepleset itu RAM-nya. Iya 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 iya. Teman-teman itu. Jadi kami siap membantu Mas Yoga untuk ini dan disabilitas Terima netra. kasih Saya juga Pak Naru. malah juga kepikiran di penelitian saya, kalau penelitian saya kalau bisa disubmit itu caranya gimana? Ya, that's cool. Jadi ini juga forum kolaborasi juga ya teman-teman ya. Ya, betul, Kak. Oke. Nah, Mas Yoga, tadi Pandaro juga udah ngomongin tentang harapannya. Kemudian mungkin kerja-kerja tim inklusi di upaya-upaya saat-saat ini itu apa, Mas? Yang sudah berhasil, yang mungkin best practice-nya atau pengalaman baiknya bisa dibagikan juga, Mas, ke kita. Jadi kita nggak cuman ngomongin tentang masalah-masalah doang, tapi ternyata kita juga pengen nih selebrasi, kita juga pengen merayakan keberhasilan dari tim inklusi. Karena dalam dunia advokasi atau dalam dunia kita yang memperjuangkan dunia yang lebih inklusif ini ya, kalau sesuatu yang kecil sekecil apapun itu patut kita rayakan. Jadi mari Mas, kita rayakan apa nih Mas yang sudah dilakukan dan menurut Mas Yoga, ini stood out banget nih. Ini yang berhasil banget. Ini yang bisa Jadi dibagikan menurut sebagai menurut keberhasilan. Mm-mm. pribadi saya ya, jadi ah, di kalau di Jakarta memang kelebihannya itu anggaran dia jauh lebih besar ya untuk transportasi. Jadi di Jakarta ini yang terus terang yang lebih banyak kemajuannya dibanding daerah lain. Tapi mudah-mudahan ini juga jadi apa contoh best practice dan sebenarnya nggak perlu mahal-mahal juga gitu. Jadi yang penting tepat dan fungsional berguna gitu. Jadi kalau misalnya MRT itu yang salah satu nama yang aksesibel itu juga melibatkan disabilitas di saat pembuatannya gitu. Meskipun dari standar mereka dari Jepang itu cukup maju untuk aksesibilitas. Dan kemudian ada LRT juga lumayan aksesibel sarananya ya. Tapi di prasarananya masih ada kendala juga sih. Seperti misalnya RAM-nya atau ada satu stasiun yang satu sisi memiliki lift, satu sisi yang lain tidak ada lift gitu. Tapi itu udah kemajuan besar gitu. Terus Ya. Transjakarta juga saya kebetulan mereka merekrut teman disabilitas juga. Ada Mhm.
setahu saya ada 2 orang ya yang saya kenal. Dan itu mencerminkan ininya juga, mencerminkan keinginan mereka untuk menjadi transportasi yang aksesibel. Jadi mereka punya list halte-halte Ya. yang sudah aksesibel atau yang semi aksesibel atau belum aksesibel sama sekali gitu. Jadi mereka Mhm. punya rencana untuk menjadikan semuanya aksesibel kalau bisa gitu. Wah, jadi pelibatannya tuh selain dari Baik. infrastruktur yang udah mulai Ya, dibenahi, ada dari swasta sam- juga, sampai dari swasta juga, sampai dari udah BUMN. mulai merekrut teman-teman disabilitas untuk Ya, join ke tim mereka. Itu dan juga keberhasilan yang perlu kita merayakan ya Mas Yoga ya. Ya Pak Naru ya, setuju nggak? yang sebentar lagi Betul sekali. yang jadi teman-teman tim inklusi banyak terlibat di stasiun Tanah Abang. Jadi sebentar lagi kalau Mhm. misalnya atau sudah dibuka ya, itu teman-teman bisa ngelihat hasil pelibatannya gitu. Misalnya ada toilet disabilitas, ada ruang tenang, ada lift, ada bidang landai yang sesuai ketentuan gitu. Misalnya 5 derajat, 6 derajat gitu. Ya, oke. Jadi gitu yang merasakan nggak cuma pengguna kursi roda atau teman tunanetra gitu atau teman-teman tapi juga penumpang lain yang jadi lebih cepat wayfinding atau lebih cepat menuju ke kereta gitu karena dipermudah gitu ada Setuju. ramnya ramai Setuju banget. landai gitu. Setuju banget, setuju banget. Jadi inklusi dan aksesibilitas itu atau kemudahan untuk menggunakan suatu ruang publik tertentu itu nggak cuman untuk disabilitas ya, tapi Ya, untuk betul. semua golongan masyarakat. Bahkan teman-teman non disabilitas pun lebih dimudahkan ya ketika itu Iya didesain betul secara betul inklusif dan aksesibel. betul Mas. Bahkan ke toilet yang disabilitas itu sebenarnya buat lansia itu sangat memudahkan mereka gitu karena buat dia bermanuver itu lebih lebih apa namanya lebih mudah gitu dan nggak takut kesenggol yang lain gitu. Ya, 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 setuju banget, setuju banget. Baru-baru ini kalau nggak salah teman-teman elderly atau teman-teman lansia itu juga mulai tuh untuk melakukan advokasi. Mereka menerbitkan buku di Jogja kalau nggak salah itu menggugat ruang publik yang aksesibel. Jadi ini kita berbicara untuk mendesain transportasi yang aksesibel itu bukan hanya untuk saat ini saja, bukan hanya untuk teman-teman disabilitas saja, tapi juga untuk teman-teman non-disabilitas di masa yang akan datang. Kita juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi atau peristiwa apa yang akan kita alami. Tetapi desain yang aksesibel, desain yang inklusif, pendekatan yang inklusif dan aksesibel itu berguna untuk semua. Nah, sebelum kita membuka open the floor untuk semua audiens, terakhir sih Pak Daru, Mas Ya, Yoga, kita bicara tadi menggunakan contoh kasus Semarang, juga Jakarta. Saya mencoba mewakili untuk teman-teman di daerah-daerah lain, kota-kota kecil seperti kampung halaman saya gitu ya, di Madiun, Jawa Timur, yang mungkin belum memiliki aksesibilitas yang cukup memadai untuk sisi transportasi publiknya. Bagaimana menurut pandangan teman-teman bahwa pekerjaan-pekerjaan ini seharusnya bisa kita extend ke kota-kota lain selain di Jawa atau di kota-kota besar selain di Jawa gitu. Mas Yoga dulu atau Pak Daru dulu? Silakan. monggo Mas, jenengan dulu atau saya dulu? Ah, Silakan Mas Yoga. jadi salah satu tugas atau amanahnya untuk tim inklusi di Kepmen 127 tahun 2023 landasan berdirinya tim inklusi itu adalah membuat bahan ajar atau membuat buku yang membagikan pengetahuan tentang pelayanan yang inklusif atau sarana prasarana inklusif. Jadi kebetulan saya ada bukunya, 2 buku Mhm. ini eh, nggak kelihatan ya. Wih, mantap. Ada contohnya Jadi lagi. ada 2 buku ini, satu tentang ketentuan teknis sarana dan prasarana transportasi,
kelompok rentan, dan satunya lagi panduan layanan transportasi ramah kelompok rentan. Jadi mungkin yang bisa dilakukan segera itu adalah penyebarluasan pengetahuannya dulu ya, Oke, untuk daerah-daerah. Terus itu. mungkin jadi mulai tahun ini pelatihan yang diadakan oleh PPTB di tempat saya itu Mhm. mulai diadakan secara online juga. Jadi ada Oke. kelas-kelasnya, jadi lebih luas lagi pesertanya, dan itu mungkin bisa sedikit banyak mempercepat ya, mengakselerasi penyebaran pengetahuan itu gitu. Oke, that's good. Jadi itu yang menggelitik justru ya, sudah itu yang menggelitik saya juga bahwa sudah ada ternyata tuh panduannya, bahkan menyoroti dua hal utama yang kita bahas tuh masalah di awal, ngomongin tentang infrastrukturnya dan ngomongin tentang layanannya. Kalau dari sisi Pandaru, gimana Pandaru? Ya betul. Yang pertama ini karena ego pribadi ya teman-teman semuanya, Mhm. karena ego pribadi ini menggelitik saya. Siapa tahu dapat beasiswa untuk PSD ini bisa jadi bahan penelitian ini. Ya ini karena nafsu belajar ya teman-teman, mohon maaf itu, tapi itu menggelitik sekali itu. Aha. Kedua ini bagaimana jadi apa ada lembaga-lembaga yang ya menghandle kita lah, mengajak kita untuk tadi kayak yang Richard sampaikan bahwa bagaimana oke, ini ada sampel kota besar seperti capital city ya Jakarta, ada yang capital provinsi Semarang. Bagaimana yang kota kabupaten berikutnya? Lah itu kan kita harus apa baik buat penelitian itu agar harapannya ada benang merah, agar kita punya blueprint untuk ini loh yang harus kita lewati step-stepnya begitu. Itu pikiran sesaat saya Rita dan teman-teman semuanya. Aha. Itu, monggo. Oke. That's great. Terima kasih banyak Pak Daru, Mas Yoga. Kita sekarang open the floor ya, Pak Daru, Mas Yoga, Siap, untuk siap. diskusi dengan teman-teman audiens semua di sini. Teman-teman, kalau teman-teman punya pandangan, teman-teman punya pengalaman, teman-teman punya pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan teman-teman sampaikan. Bisa teman-teman raise hand dan open mic-nya, atau teman-teman bisa sampaikan juga di kolom komentar. Em, Saya boleh minta tolong Mas Herman karena sepertinya ada satu pertanyaan nih di kolom komentar chat kita ya Mas Herman. Iya, benar. Jadi ada pertanyaan dari Aisyah Ardani. Pertanyaannya adalah, gimana pendapat Mas Yoga dan Pandaru soal program teman BAS yang dipangkas di banyak kota di Indonesia? Nah, ini program teman BAS yang banyak dipangkas. Ini mungkin juga terkait ini ya kebijakan efisiensis juga ya. Boleh Ya. nih tanggapannya Pak Daru dulu deh. Oke, kami dari disabilitas jujur khawatir ya, Bapak, apa teman-teman semuanya, kalau ini apa atas nama efisiensi nanti aksesibilitas juga dipangkas ya. Yang terjadi di Semarang itu sebelum ada pemangkasan dulu di ini apa antara badan bus dan shelter bus itu ada jembatannya. Sekarang jembatannya nggak ada. Hmm. Itu, itu itu belum ada efisiensi, itu sudah efisien, mereka sudah melakukan efisiensi itu. Apalagi karena ada efisiensi ya nggak tahu itu nanti seberapa efeknya. Yang jelas sekarang juga bis-bis yang di Semarang ya menurut rasa-rasanya kualitasnya kok kurang gitu loh. Dari teman-teman apa ada bahkan ada yang berkata ini apa cumi-cumi darat. Cumi-cumi itu kan mengeluarkan ini ya tinta hitam ya. Hmm. Nah, itu mereka mengeluarkan asap hitam. Oke. Tapi itu malah bagus untuk teman-teman netra. Karena apa? Penanda, oh ini bisnya datang, suaranya Oh, "rrrr" dan baunya Iya. asap. iya, 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 iya. Betul, Oh betul, ya, betul, betul. mungkin sebelum nanti dijawab oleh Mas Yoga, mungkin perlu dijelaskan kali ya. Mungkin banyak teman-teman di sini yang tidak tahu ya. Program teman BAS itu apa ya? Oh Mungkin ya, bisa betul, sedikit Mbak Nas. Ya, dikasih ya. gambaran. Terima kasih. Boleh, boleh. Mungkin Mas Yoga. Ya, terus terang saya belum belum pernah pakai yang di daerah ya. Tapi Mhm. teman yang pernah pakai itu memang
eh ya jadi lebih rapih ya. Jadi nggak ngetem sembarangan, nggak apa namanya, nggak attitude-nya lebih bagus daripada supir rata-rata lah. Cuman Kalau Hmm. itu saya setuju. Kalau itu saya ya, setuju. cuman sayangnya memang ada kendala di ini ya pendanaannya. Oh, jadi Hmm. teman BAS itu pelatihan ya, bentuknya pelatihan ke. Bukan by the service ya kalau saya baca di tadi saya sempat cari cari tahu. Jadi ada semacam Transjakarta tapi di lokal-lokal di kota-kota besar ya misalnya. Dan itu dibiayai oleh Pemda gitu atas bantuan pemerintah pusat. Oh iya 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 iya. Di Jakarta tuh ada tuh kayak program kayak apa ya, Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko Enggak, itu kayak feeder busway-nya Mas oh Widi. feeder busway. Iya. Tapi ada juga yang kita sebelum kita berpergian itu kita bisa telepon dulu kan. Oh itu Kemudian kemudian Transcare nanti ya? ya Transcare. transcare, Transcare, iya. ya transcare, sorry. Ya. Tapi itu katanya untuk kursi roda, pengguna kursi roda saja itu. Oh Eh, ya. bukan Pak. Jadi Oke, bukan. eh, Oh. saya setahu saya dari penuturannya krunya waktu itu, saya Hmm. baru 2 kali menggunakan. Krunya bilang kebanyakan penggunanya teman tunanetra atau teman tuli, jadi nggak usah ragu minta bantuan gitu. Jadi Oh. kalau pengguna kursi roda sebenarnya kalau dia nggak ada kendala transfer dari kursi roda ke joknya yang relatif tinggi ya, dia Hmm. bisa pakai gitu. Tapi buat saya yang agak cabi gitu, yang itu harus pakai yang transcare yang ada RAM-nya, ada bidang Hmm. landainya. Dan itu cuma ada 1 unit setahu saya waktu itu. Jadi Oke. kalau untuk menggunakan itu, menggunakan kursi roda harus agak rebutan gitu. Oke. Hmm. Ya, 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 ya. Nah, tapi Mas Yoga sedikit sedikit mengembangkan terkait pertanyaan program teman BAS yang Ya, dipangkas gitu ya. Em, saya dengar-dengar juga kan sebenarnya dalam setiap penganggaran negara gitu ya, itu kan sudah mulai diterapkan yang namanya JETSI Principle in Public Finance gitu ya. Jadi prinsip-prinsip kesetaraan gender, kemudian inklusi sosial dan disabilitas di dalam penganggaran atau dana-dana penggunaan dana negara atau penyusunan program-program ini. Nah, boleh nggak Mas Yoga sedikit menceritakan terkait em, pengarus utamaan prinsip-prinsip JATSI ini, utamanya dalam anggaran terkait transportasi ini, Mas Yoga? ya betul. Jadi saya pernah ikut sebentar ya dari jadi ada apa namanya pelatihan untuk teman-teman di bagian perencanaan penganggaran itu. Hmm. Mereka itu untuk mengajukan penganggaran mereka harus mencantumkan dampak GETS-nya gitu, dampak yang mempengaruhi kemudahan-kemudahan buat teman-teman yang dalam lingkup GETSI gitu, termasuk disabilitas gitu. Dan itu emang sekarang sepertinya kalau tidak ada itu sulit di ini di apa disetujui. Jadi mungkin teman-teman yang di apa namanya membawahi perencanaan bis tadi, teman bis itu harusnya bisa berargumen memberikan dampak dampak bahwa ini berpengaruh besar terhadap atau mungkin ini satu-satunya pilihan gitu transportasi buat teman-teman disabilitas gitu. Jadi kalau itu dihilangkan ya sangat merugikan gitu atau akan mengundurkan transportasi bagi teman-teman disabilitas gitu. Mungkin itu. Jadi Eh, dari sisi Oke, sisi anggaran mungkin seperti itu harus oke, punya justifikasi yang kuat. oke. oke. Kemudian permisi nih Mas Richard. Jadi dari teman kita Luna Vidya di sini juga dia share bahwa ada Pak Jusman yang mewakili Pemda Kota Makassar untuk menjelaskan relasi antara teman BAS dan pemerintah daerah. Jadi saya kurang tahu nih. Jadi yang dia Boleh, pangkas anggaran teman BAS itu untuk berlaku di seluruh Indonesia atau tiap Pemda itu punya kebijakan sendiri. Mungkin bisa saya persilakan Pak Jusman untuk boleh. ya Ya, perkenalkan diri sekaligus share pengalamannya.
Terima Boleh kasih. silakan Pak Yusman. Di open mic, ya. Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, izin eh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman di forum ini. Eh, ini suatu kesempatan luar biasa menurut saya dan satu penghargaan diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait transportasi Maminasata di wilayah Kota Makassar atau wilayah Maminasata. eh Kondisinya sekarang kan eh, ada pengurangan koridor. Sekarang tinggal satu koridor. eh Sebenarnya korelasinya eh, pemerintah kota dengan pemerintah provinsi sebenarnya tidak begitu kuat ya secara politik, ya sehingga membentuk anggaran tidak siap. Eh, untuk saat ini pemerintah kota tidak langsung ikut langsung dalam menganggarkan bus Maminasata yang beroperasi di wilayah Maminasata termasuk Kota Makassar. Ya, sebenarnya awalnya adalah eh, tidak adanya komitmen penganggaran ya di di provinsi, bagaimana sharing penganggaran itu dilakukan oleh pemerintah provinsi termasuk kota-kota yang berada dalam wilayah trayek atau koridor bus Mamina 1 tersebut. Oleh karena itu mungkin saya berharap hal ini dievaluasi bagaimana eh, bagaimana dukungan penganggaran oleh provinsi dan wilayah-wilayah yang dilintasi oleh bus bus teman bus, ya kalau di Makassar di Sulawesi Selatan namanya eh, kawasan Maminasata, ya jadi eh, saran saya kalau Mhm. untuk ini di apa namanya dikembangkan atau di program ini berkelanjutan, yang pertama adalah adanya harus komitmen kuat, eh, mulai dari tingkat provinsi dan kota kabupaten kota. Yang kedua adalah adanya kejelasan sharing anggaran, sharing penganggaran untuk melanjutkan program tersebut. Ya, hal ini supaya pemerintah daerah atau kabupaten kota bisa mudah ikut mendukung program tersebut. Yang ketiga adalah eh, adanya satu eh, adanya satu mungkin evaluasi supaya bagaimana penganggaran ini bisa lebih kreatif gitu ya. Eh, jadi pemerintah daerah bisa memberikan apa namanya semacam program inovasi supaya program tersebut bisa berkelanjutan. Kalau manfaatnya atau kebutuhan terkait dengan kebutuhan adanya memenuhi ini sangat luar biasa. Masyarakat sangat membutuhkan. Masyarakat melalui media sosial menginginkan penambahan malah bukan pengurangan. Tapi yang Ya. terjadi adalah pengurangan beberapa koridor. Beberapa teman-teman juga kalau misalnya kita di forum-forum transportasi, ini sebenarnya salah satu solusi eh, public transportation di Kota Makassar dan di wilayah Maminasata. Tapi eh, sekarang kondisinya sudah ditarik tinggal satu koridor. Terakhir Oh. Mhm. pernyataan Pak Gubernur bahwa akan mengembalikan 50%. Ah, oke. Tapi sebenarnya masih banyak anomali antara kebutuhan dan ketersediaan. Kalau kebutuhan kita sebenarnya tidak hanya 4 koridor yang pertama diimplementasikan, malah sebenarnya ada beberapa penambahan koridor-koridor baru Ya. yang sebenarnya diharapkan bisa terpenuhi menjadi 5 koridor. Minimal 5 koridor sebenarnya yang kalau ini eh, bisa diimplementasikan. Jadi Oke. harapan saya selaku eh, Dinas Perhubungan di Kota Makassar,
adanya suatu upaya untuk mengembalikan koridor-koridor ini untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik di wilayah Minahasa khususnya di Kota Makassar. Oke, Demikian. terima kasih Pak Yusman. Tadi Pak Yusman Ya, menggarisbawahi tiga hal ya. Ada kemauan politik, kemudian ada ketersediaan anggaran, dan tentunya kita juga berharap bahwa di sana juga ada pelibatan aktif komunitas, utamanya dalam konteks ini kita berbicara adalah komunitas disabilitas dalam ya. penganggaran, juga dalam pembangunan, dan juga dalam advokasi, kerja-kerja advokasi politis di Makassar, di kota-kota Makassar. Terima kasih banyak Oh Pak ya, Yusman. ya Mhm. sekalian ada pertanyaan saya sebenarnya sudah sampaikan di Boleh kolom chat. disampaikan Pak? Ya, eh, saya gini, kelihatannya pemerintah pusat lepas tangan ya terkait dengan kebutuhan angkutan publik di kota-kota atau di daerah. Ya, lepas tangan maksudnya di sini tidak ada kontrol kuat dari pemerintah pusat. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyiapkan angkutan umum, ya, atau minimal memberikan dukungan kebijakan supaya pemerintah daerah ini eh, punya keinginan kuat atau menyediakan punya keinginan atau apakah itu dalam bentuk evaluasi atau dalam bentuk intervensi dan sebagainya agar pemerintah daerah menyiapkan angkutan umum. Misalnya di Kota Makassar ini angkutan umum ini sangat sedikit ya covering areanya. Itu hanya 2% lebih. Eh, jadi seharusnya pemerintah pusat memberikan warning nih kepada pemerintah daerah bagi daerah-daerah yang tidak menyiapkan angkutan umum dengan standar misalnya semua daerah harus menyiapkan dengan standar seperti ini dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ya, saya kira tidak cukup hanya keputusan Kementerian Perhubungan atau himbauan, tapi eh, saya maaf ya, saya pernah di Dinas Kominfo program Smart City dan program RSPBE itu saya ikuti Ya, dan Kominfo benar-benar ikut melakukan evaluasi setiap ya. setiap tahun program-program yang dijalankan oleh eh, dinas-dinas Kominfo di daerah. Nah, Mhm. saya berharap juga setelah saya pindah ke sini itu tidak dijalankan oleh Dinas Perhubungan. Ya, Oke, bagaimana misalnya ketersediaan angkutan umum, bagaimana aksesibilitas misalnya inklusif dilakukan oleh pemerintah daerah, bagaimana menyiapkan anggaran, bagaimana menyiapkan infrastruktur, bagaimana menyiapkan kebijakan, bagaimana menyiapkan dukungan-dukungan yang mungkin tidak langsung terhadap infrastruktur. Saya kira kita harus akui bahwa pemerintah pusat tidak ada intervensi kuat untuk mendorong pertumbuhan angkutan umum di daerah, gitu ya. oke. Ya, Ya, saya melihatnya ya. seperti itu. Ya, Oke, siap. Terima kasih Pak Yusman. Saya ya. coba tangkap poinnya. Em, jadi bagaimana teman-teman? Pak Darul, Mas Yoga, apakah ada tanggapan? Ini terkait ini Keren ya. Oke. ini, Mohon keren izin ini. berpendapat sedikit, Pak. Oh Boleh. ya, Ya, izin. Saya Ibu Agustina. Izin Pak Jusman, Silakan. mungkin silakan Bu. menanggapi. Mungkin Izin, bisa izin. perkenalkan Ya, diri siap-siap. dulu Bu. Izin. Bisa kenalkan diri dulu Bu. Ya, izin. Ya. Saya Agustina. Ya, siap. Siap, Pak. Mohon izin, maaf terlambat sekali bergabung, Pak. Mhm. Kebetulan baru selesai kegiatan. Eh, saya Agustina dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin selama ini bersama-sama dengan Pak Jusman juga kami berjuang bagaimana agar angkutan massal ini bisa eksis berada di Kota Makassar dan Maminasata secara umum. Ya, Ya, baik Bu. Pertanyaannya Bu. Memang apa yang Hmm, disampaikan Pak ya ada sedikit Pak mungkin yang perlu kami ini sama ini memang pemerintah pusat itu sudah mendorong Pak, mendorong pengembangan angkutan umum massal dan juga terakhir ini mereka membuat semacam pedoman bagaimana pedoman untuk eh, membangun angkutan umum perkotaan. Namun memang tidak ada sanksi, tidak ada sanksi untuk
daerah yang tidak mengembangkan angkutan umum massalnya. Karena memang ketika di RPJMN 2020-2024 itu mereka membuat 10 kota percontohan termasuk Makassar. Dan di RPJMN yang 2025 sampai 2029 ini diwacanakan ada 20 kota besar yang akan juga menerima apa subsidi angkutan umum massal seperti Ya, itu. Dan juga memang untuk besar itu Pak yang sudah disubsidi sebelumnya itu diharapkan memang pemerintah daerah sudah bisa mengambil alih dan juga dan kalau yang kami alami sendiri itu ada semacam MOU supaya daerah itu bisa eh, mengambil alih dari subsidi yang selama ini sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Karena mungkin karena memang juga harus dibagi-bagi ke daerah lainnya dan juga dari daerah yang sudah menerima subsidi itu bisa seperti yang disampaikan Pak Jusman bisa mencari pendanaan pendanaan alternatif sehingga bisa tetap terjaga sustainability-nya. Demikian Pak. oke. Terima kasih Bu Agustina buat tanggapannya. Jadi memang sangat ini ya, sangat interrelated atau sangat terkait kebijakan di pusat, di daerah tingkat pertama sampai daerah tingkat kedua. Terima kasih Pak Yusman, Bu Agustina buat tanggapannya. Nah, teman-teman, karena ini kita juga sudah sampai di jam 1 dan waktu makan siang kita sebenarnya sudah berakhir juga. Jadi em, dengan sangat terpaksa saya harus menutup Ya, diskusi kita dan meminta closing statement sebenarnya dari Pak Ndaru dan Mas Yoga. Boleh saya ya. persilakan Pak Ndaru terlebih dahulu? Richard, Oh, mungkin supaya Mm-mm. biar tidak tadi tanggapan dari Pak Jusman dan Ibu Agustina menggantung ya. Ya, Mungkin kan tadi Mas Yoga sudah memberikan informasi mengenai tim inklusi. Nah, boleh saya tanya Mas Yoga, untuk tim inklusi ini sifatnya nasional ya sebenarnya dari Kemenhub? Atau, Iya, jadi saya belum ini sih belum nyentuh daerah ya, baru sampai di level internal Kemenhub ya, kalau misalnya dibilang atau oh, kalau atas permintaan daerah, saya pernah waktu itu mewakili PPTB ya ke Semarang waktu itu ada tentang penggunaan oke, wayfinding di sekitar stasiun mhm, tadi oke. mhm, tergantung permintaan dari daerahnya Oke, kalau ya misalnya. oke, mungkin sekedar masukan aja Mas Yoga kalau melihat tadi dinamika dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah gitu kan, kabupaten kota, sepertinya ada keinginan yang sangat kuat sebenarnya untuk menyediakan fasilitas transportasi publik yang akses gitu ya di kota-kota mereka, di kabupaten mereka ya. Cuma mereka kan terkendala mungkin dari pemerintah provinsinya. Alangkah baiknya apabila dari grand plan-nya tim inklusi nanti bisa berkembang gitu nggak hanya berdasarkan permintaan dari daerah, tapi mungkin juga dibentuk kayak satelit-satelit tim inklusi di tingkat provinsi dulu mungkin. Ya bisa bisa. Jadi mereka bisa menangani masalah-masalah transportasi publik yang ada di provinsi dulu, tingkat provinsi masing-masing, sehingga juga ya, bebannya juga tidak besar di tim inklusi pusat. betul, betul, betul. Mungkin Sebenarnya, itu kali ya kalau bisa ya, tarik benang merah dari concern teman-teman yang di ya, daerah gitu. Ya sebenarnya gimana? juga di dalam perda masing-masing daerah itu kalau diatur, itu sebenarnya ada ULD khusus. Jadi ada unit layanan disabilitas bidang transportasi seharusnya. Kalau kita mau tarik satu persatu benang merahnya. Jadi sebenarnya itu bisa kolaborasi juga. Selain juga sedikit menanggapi mungkin intervensi terkait transportasi ini juga sebenarnya kan kita mendiskusikan program yang sifatnya dari pusat, yang nasional, dan kita adalah negara kesatuan kan, dan kita sudah sepakat bahwa ada otonomi daerah dan kalau saya tidak salah, transportasi itu menjadi salah satu kewenangan dari daerah sehingga kita juga bisa melihat kesenjangannya itu begitu kelihatan ketika daerah itu punya kedaulatan finansial yang kuat seperti DKI Jakarta misalkan atau daerah khusus Jakarta saat ini itu public transportnya bisa berkembang, tetapi daerah-daerah yang eh, bisa kita katakan pendapatannya masih belum begitu kuat, public transportnya akan cenderung terabaikan seperti itu. Jadi Iya. ada prioritas dan kemudian ada komitmen.
Seperti yang dikatakan Pak Yusman tadi, kalau kita garis bawahi ada yang namanya keinginan politis dan juga ada kemampuan finansial. Itu yang menjadi garis bawah sebenarnya juga. Nah, terima kasih Mas Herman karena sudah mengingatkan saya untuk Mas Yoga menanggapi. Nah, sekarang kita karena waktu makan siang kita sudah habis, teman-teman, sekali lagi boleh saya minta closing statementnya Pak Daru, kemudian dilanjutkan ke Mas Yoga. Silakan. Kalau dari saya ini memperkuat hasrat ini untuk mengadakan co-design ya dalam dalam istilah itu yang saya dapat dalam perkuliahan saya. Co-design itu adalah bagaimana mendengar suara-suara dari para pengguna dari suatu kebijakan. Dalam hal ini aksesibilitas public transport itu kita khususnya yang penyandang disabilitas kita dengar pendapat mereka. Oke, mungkin pemerintah sudah berusaha menyediakan, tapi ternyata apa? Ada missing, ada gap yang harus mereka perhatikan dari para penggunanya ini. Ini memperkuat dorongan khususnya saya untuk lebih mengangkat suara-suara dari disabilitas untuk bahan evaluasi, bahan kaji dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terima kasih, Richard. Oke, terima kasih Pak Daru. Mas Yoga, silakan. Iya, kalau dia saya setuju sama masukan dari Mas Herman, Mas Richard. Jadi Hmm. memang kendala keterbatasan orang atau keterbatasan waktu ya dari tim inklusi mungkin bisa digunakan dengan eh, membuat yang serupa gitu, atau memberdayakan unit pelayanan disabilitas yang ada di daerah gitu. Jadi terus juga masukan dari Pak Suryandaru juga tentang survei kebutuhan atau masukan tentang yang benar-benar dibutuhkan masyarakat itu juga penting juga karena kalau yang sudah terbangun tapi belum menjawab masalahnya atau mungkin belum sepenuhnya diketahui atau diketahui manfaatnya oleh pengguna jadinya kurang maksimal gitu. Jadi perlu juga sosialisasi yang betul-betul nggak cuma seremoni, nggak cuma apa namanya eh, prosedural, tapi juga pelibatan gitu dari penggunanya. Oke, that's Saja great. terima kasih. Terima kasih banyak Mas Yoga, Pak Daru. Terima kasih banyak teman-teman. Terakhir, em, saya mencoba untuk membuat beberapa pertanyaan untuk menggelitik teman-teman dan juga untuk menggelitik untuk teman-teman supaya berefleksi dan kita sama-sama merenungkan. Istilahnya kalau anak-anak Gen Z gitu kita overthinking bareng-bareng lah ya. Jadi, Ya, apakah sebenarnya transportasi di daerah kita itu sudah aksesibel atau belum? Bagaimana pandangan teman-teman? Bagaimana pandangan teman-teman? Bagaimana perenungan teman-teman terhadap hal ini? Dan bagaimana sikap teman-teman ketika melihat ada disabilitas yang menggunakan transportasi umum tapi mengalami kesulitan? Bagaimana kalau kita bekerja di bidang pemerintahan? Bagaimana proses penganggaran kita? Bagaimana proses pengadaan program kita? Apakah kemudian teman-teman disabilitas sudah dilibatkan secara aktif dan bermakna di dalam perencanaan, penganggaran, pengimplementasian program sampai proses evaluasi dan kalau ada koreksi dalam proses koreksi? Apakah kemudian teman-teman komunitas disabilitas sudah mendapatkan tempat untuk dilihat, didengar, dan dipahami pengalaman-pengalamannya? Teman-teman, ini adalah Lunch Talk edisi perdana dari Gerakan Literasi Inklusi. Kami berusaha untuk menyuarakan suara-suara sunyi dari teman-teman disabilitas di akar rumput. Kami ingin voicing the voiceless. Dan terima kasih teman-teman sudah hadir di Lunchtalk edisi perdana dari Gerakan Literasi Inklusi. Di Lunchtalk episode berikutnya, kita akan berbicara tentang reduksi tarif atau konsesi yang sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Pak Daru dan juga disinggung oleh salah satu dari audiens kita di kolom chat. Jadi nantikan episode kedua dari Lunch Talk
oleh teman-teman Gerakan Literasi Inklusi. Terima kasih teman-teman dan salam inklusi. Terima kasih untuk obrolan makan siang hari ini. See you Ya, teman-teman. Iya, sukses semuanya. terima kasih. Have a Terima good day kasih semua. guys. Teman yang hadir, terima kasih. Makasih Pak, senang bisa Terima bergabung kasih. Pak. Dengan senang Makasih. hati, salam Makasih inklusi. Oman, makasih Mas Yoga. Sih. Thank you Terima Om Kris. kasih.